Iya, Teh. Iya, ini Pak. Dari mana kita? Kami dari peneliti lapangan Pak, dari Lingkuang. Jadi kami ditugaskan dari pusat untuk wawancara mengenai literasi digital ini Pak. Literasi digital ya. Jadi kami mulai Pak ya. Siapa tadi namanya? Kalau nama saya Rama Hidayat. Budaya ya. Iya. Saya Mulyadi ya. Iya. Dapat info saya dari mana? Kalau dapat kan kami langsung ke rektorat dulu Pak. Dari kepegawaian dapatlah nama ASN itu kurang lebih 500, jadi dipilih pakai acak landang Pak. Dapat kedua nama Bapak ya. Ya, ya. Jadi kami izin Pak ya. Ya. Untuk golongan sendiri golongan apa nih? Golongan 3D. 3D Pak ya. 3D. Rektor ya, kalau dosen kan rektor 3D. Iya. Kalau 4K sudah rektor. Kalau kategori pegawainya Pak, PNS. Iya, dosen, PNS dosen ya. Oke, kalau untuk masa kerja Pak, di ini sudah berapa lama Pak? Kalau saya kan sebenarnya masuk 2000 ya. Tahun Jadi 2000. kalau 2000 kalau dihitung ya sudah Tahun lebih Pak ya. sekarang 2021 berarti 20-an ya. 21 ya. 21 ya. Kalau untuk umurnya berapa sekarang Pak? Umur 43. Sekarang 43 an. Kalau sukunya nih Pak? Jawa. Saya bahasa Jawa, orang Jawa ya. Merantau di Palembang. Sama Bapak. Ya. Kalau pendidikan terakhir? Terakhir kita S3 ya. Tiga. Oke. Kalau untuk sinyal seluler nih Pak, di rumah Bapak ada apa tidak nih? Kalau sinyal, Ah. kalau sinyal ya ada. Maksudnya yang ada Di HP sinyal. ada Pak. HP pakai HP semua Ah. juga kan. Oke. Kalau rata-rata nih biaya akses internet pribadi nih Pak, berapa lah kira-kira Pak dalam sebulan? Ya, saya kan kalau di kampus pakai ini ya, pakai WiFi. Nah, Tapi kalau di rumah saya tetap dalam 2 minggu saya hampir 100.000 karena saya ngajar UT ya. Hari Minggu itu UT itu saya sekali ngajar hampir 5 giga gitu dari 7.30 sampai ya. Kalau saya itu kayaknya sebulan dua kali gitu, 2 kali beli yang paket itu ya, paket 32 giga itu, oh, jadi 60 giga itu. Iya. kalau untuk keseluruhannya sama keluarga berapa lah kira-kira habisnya Pak untuk biaya data? Yang jelas kalau istri berarti mungkin 100-an lah yang sekali paket ya. Kalau Iya. anu 1 bulan dia paket 1 kali. Kecuali saya 2 kali ya. Saya 2 kali. Gitu aja. Tapi kan kalau 100-an anak juga ada Iya tuh. Pak, seluruhnya. Anak itu pakai paket mungkin yang 50-an ribu. Ada 3. Berarti kan saya 200, 300, 450-an. Hampir lumayan saya pakai itu. Karena tidak pakai wifi kan. Wifi, ya. Tapi ya karena kondisi ini ya untuk anak-anak. Kalau main mau. Kalau berapa lama nih Pak akses internetnya Pak dalam sehari? Ada 8 jam enggak kurang lebih? Dalam Saya lebih kayaknya. Lebih, Pak. Karena ngajar kan tiap hari 6 seminggu itu 6 kali 2 jam. Terus lepas dari situ masih kotak-atik lebih dari 8 lebih dari 8 jam. Kalau bahkan untuk mungkin bisa 20 malamnya juga masih. iya, lebih Pak, 8 jam Pak. Iya. Terus kita ke pemilikan komputer ada Pak? Komputer di laptop aja. Mau laptop berarti komputernya nggak ada Pak ya? Komputer ada tapi jarang dipakai. Dulu Pentium 3 ada saya di rumah. Kalau laptopnya terhubung dengan internet Pak ya? Ya, terhubung internet. Kalau laptop 2. Terus kita ke penggunaan akses internet nih Pak. Kalau mencari informasi atau browsing internet sering nggak Pak? Ya, Sering Pak ya? Sering kita pakai. Kalau lewat WA sering juga Pak ya? WhatsApp? Ya. Iya. Terus Facebook atau IG Pak sering digunakan Pak? Sering ya, sering. Gunakan semua. Oke. Kalau Oke, semua. email Pak? Email ya ada. Email malah lebih dari 1 kan. Email instansi juga ya. Kalau meeting online menggunakan Zoom sering Pak? Ya, sering. Siap hari. Mungkin bisa geser dikit ya. Maju Mbak, silakan kalau mau masuk ke dalam. Mungkin masih geser sedikit. Maju. Silakan. Kipasnya tadi tarik ya. Nah, silakan. Bismillah ya. Oke. Kalau nonton YouTube Pak sering digunakan nggak Pak? Ya. Sering juga Pak ya?
Kebetulan sambil bikin ini juga kan konten kan. Kalau streaming langganan ada Pak di KP apa tidak ada? Kalau di kampus saja, kampus kalau misalnya itu ada kegiatan streaming gitu. Ada yang mungkin di rumah gua ya. Kalau mengakses portal berita online Pak, sering nggak? Berita online paling-paling ya ke apa tuh yang apa media online ada sih, ada media online ya, ada Sekitar 3 ya, kali lah. ada. Kalau game online sering main nggak? Game online saya jarang. Jarang ya. Jarang ya. Kalau mendengarkan musik streaming sering Pak? Sekali-sekali lah. Karena saya beli musik dulu. Akses pelayanan pendidikan nih Pak, misalnya sistem informasi dari kampus Pak, sering? Ya, sistem informasi dari kampus sering karena dari 2 kampus saya UT dengan UIN kan. Oh, Mungkin itu besar, kenapa banyak itu SD. kalau untuk akses pelayanan kesehatan Peduli Lindungi pernah dibuka nggak? Dulu ini saya vaksin 2 kali sudah. Oh, itu sudah sering dibuka ya? Iya, sering dibuka. Kalau ada Kalau belanja online Pak, kayak Shopee, Tokopedia, Lazada sering digunakan atau tidak? belanja online saya biasanya kalau Shopee sama itu jarang, tapi yang pakai paling ke mobile itu ya. Kayak mobile, oh. Iya, transfer ya. Tapi saya kalau belanja yang online mungkin kurang. Terus kalau akses jurnal online Pak, kebutuhan riset atau pengabdian masyarakat sering nggak dilakukan? Iya, bisa di e-jurnal ya. Iya Pak, sering Pak. Kita ke akses informasi nih Pak, situs web resmi Pak, sering Iya. digunakan apa tidak nih? Sering. Sering ya. Kira-kira situs apa nih yang sering dibuka Pak? Ya, kalau resmi kan dari kampus ya, Kampus, Raden UIN Fatah ya. CID, Dari UIN berarti Pak ya? UIN sama UT, UT ya? ya Universitas Terbuka. Ada dua kampus yang saya pakai terus itu, karena di UT saja hampir ada 4 itu yang situs resmi kita Oh. masuk nilai, kuliah apa sampai ke koreksi dan lain-lain tuh. Oh, iya. Kalau berita online Pak, Berita online ya, sering apa jarang? berita dari berbentuk surat apa berbentuk ini dari YouTube apa? Dari YouTube bisa. Sering kalau berita itu. Pokoknya kita begitu buka YouTube kan ada yang baru ya, berita baru kita bisa ini bisa kelihatan. Kalau portalnya itu apa lah kira-kira? Portal yang Di online itu. di online itu karena dia ini ya, karena dia langsung. Kayaknya langsung begitu ya. kita buka YouTube atau buka apa ya, ya YouTube minimal kan itu sudah ada ini ya, sudah ada di depan itu sudah ada kita itu mana yang kita butuh, misalnya kan kita ini ya langsung di itu saja gitu. Kalau yang resmi satu ini saya mungkin ini ya mungkin tidak ya kalau yang resmi. Tapi begitu ada buka ini kan langsung ini ya, langsung keluar ya. iya berita-berita terbaru misalnya ada pemerintah politik apa itu kan di YouTube dan di Facebook ya dua itu kan ya. Berarti kalau untuk televisi sudah jarang sering ditonton. Ya mungkin jarang ya ya sekali-sekali lah gitu. Sekali-sekali ya. Tapi masih ada TV yang sering ditonton apa nih Pak? Stasiun televisi. TV One biasanya. TV One sama apa yang 8 itu yang dulunya TPI itu TPI itu. TPI Yang jelas TV One. Oh, TV One. Ada berita-berita, ada olahraga apa gitu. Kalau radio Pak, sering dengar? Radio jarang. Jarang ya. Kalau yang pernah didengar nih radio channel apa lagi Pak? Soalnya kalau di Palembang ya ini apa? RRI Ya, RRI pernah, terus apa itu Ramona ya? Oh, Ramona, terus Elita sama. Kalau media sosial Pak sering digunakan Pak, kayak Facebook, WA. Ya, Sering. Kalau koran sering baca koran Pak, apa jarang nih? Koran jarang. Koran kayaknya langganan sudah jarang. Paling kalau mau baca kan langsung di digitalnya ya. Oh, digitalnya sekarang.
Kalau paling sering diakses nih Pak, kalau untuk informasi dari mana Pak? Dari rumah sendiri, tempat kerja, atau dari handphone sendiri nih? 50, dari 50 ya 50% gimana tuh? Karena pagi di kampus kan, apa tuh? Mungkin banyak di rumah Pak. Pagi di kampus, Iya, sampai di rumah juga ini ya. Dua-duanya tuh kan, gimana tuh caranya? Nah, kita dulu. Iya, silakan. Media resmi tadi Win Pak ya? Iya. Sama UT nih. Iya, UTACID. Win, UT Pak ya? Iya. Terus kita ke ini Pak, sumber media yang paling Bapak percaya ini Pak. Informasi datanya jelas dan lengkap Pak, terjamin kebenarannya atau tercantum sumber berita yang jelas nih Pak. Kalau TV ya TV One ya. TV ya. Kalau dia di Facebook apa di YouTube apa Sumbernya Pak ya? sumber Berita yang jelas. apa ya, karena berita apa pembohong yang paling nomor satu kan apa iklan jadi gimana Pak antara percaya dengan Oh, mungkin ini aja lah apa tuh informasi yang jelas lah posisinya untuk iya, kalau percaya yakin itu ya ini apa kadang-kadang namanya berita itu hanya ini kan ya istilahnya biar membuming aja gitu kan. Tapi kadang-kadang juga nggak ada benarnya. Saya kalau lihat berita ya lihat 3 channel, kalau hampir sama ya itu ya sudah berarti memang benar. Kita ke Facebook nih Pak, penggunaannya nih sehari ini berapa jam Pak kira-kira? 1 jam, 2 jam, atau 3 jam mungkin lebih. Ya kalau dia ini ya mungkin kalau diakumulasi ya mungkin 3 jam lah. 3 jam. Kalau WA Pak, penggunaan WA Ya berapa tuh lama? terus kalau ya itu jadi gimana Pak? Berarti lebih dari 8 jam mungkin. Ya, Kalau YouTube Pak, berapa jam lah penggunaannya nih? YouTube saya banyak itu. Ini juga ya. Ya. Kalau Instagram Pak, Instagram mungkin separuhnya lah, apa sedikit saya. sejam lah ya. Ya. Kalau Twitter Pak, ada nggak akun Twitter? Twitter sedikit juga, mungkin ya separuh lah. Gitu ya. Kalau lain ada nggak aplikasinya Pak? Aplikasi Lain dulu buat tapi saya sekarang udah nggak ada ya? nggak ada lagi. Lain lain itu. Kalau Telegram ada Pak? Telegram ada. Ya, Telegram. Sering Pak gunakan? Ya sekali-sekali karena paling-paling kalau pas ada yang masuk dari sana saya Baru baca ya, Pak, ya? Dari dia. Kalau TikTok ada aplikasi TikTok Pak? Saya kebetulan nggak pakai aplikasi itu ya, paling nonton aja kalau di YouTube muncul kan ya ada Oh yang iya, tapi kalau aplikasinya nggak ada Pak ya? aplikasi saya sebetulnya nggak buat. Oh iya. Ya, paling aplikasi untuk untuk vlog, untuk apa itu ya, master apa itu ada untuk. Terus kita ke ini Pak ya, penggunaan teknologi nih Pak. Dari skala 1 sampai 5 nomor berapa lah Pak di sini? Saya mampu menghubungkan perangkat saya ke jaringan WiFi, setuju apa tidak nih? Ya setuju. Setuju Pak ya. Saya kebetulan ngajar jaringan komputer, ngajar teknik otomatis ya, berarti memang mudah-mudahan ya kalau di itu. Saya mampu mengunduh file aplikasi dari internet nih Pak. Ya. Setuju Pak ya. Kalau mengunggah file dari internet, Ya. setuju Pak ya. Saya mampu menginstal program. Ya, mampu. Kalau mengoperasikan digital Zoom, Ya, karena biasa sering operator ya. Jadi kalau ada ujian kita yang manduin. kalau pengamanan data pribadi nih Pak ya, di akun media sosial saya mampu mengatur siapa saja yang dapat melihat postingan saya nih Pak. Setuju atau tidak dengan itu? Maksudnya mengatur Postingan misalnya Bapak nih buat status nih yang bisa melihat cuma beberapa orang kayak gitu. ya biasanya bisa dia ya, ada yang diblokir, ada yang di. Iya, setuju Pak ya? Iya, setuju. Karena ada juga itu yang sedangkan kita di YouTube aja kan kalau ada yang mau subscribe-nya tidak dimunculkan kan bisa. Iya. Terus kita lanjut Pak ya. Saya mampu untuk melaporkan penyalahgunaan jejaring sosial jika ada postingan yang mengandung konten negatif Pak. Setuju apa tidak? Iya. Bisa Pak. Bisa, kalau mungkin kalau sekarang kan sudah bisa ini ya, komunikasi ke mana atau pihak pemerintahan mana, polisi atau apa gitu ya. Hubungin aja ya. Kita
Kita lanjut Pak. Saya dapat menonaktifkan opsi menunjukkan posisi GPS saya Pak, misalnya di Facebook atau aplikasi lain. Iya, GPS ya sering kalau mau ini kan kemarin saya di Jogja ya manfaat itu GPS untuk kemana-mana kan. Artinya kan bisa. Saya tidak mengunggah data pribadi di media sosial Pak. Data pribadi ada sebagian lah dulu masih, tapi kan data pribadi kayak foto-foto pribadi gitu. Ada sih di Facebook ada, berarti kan ada ya sebagian lah. Cukup para pegawai. Kita ke pencarian informasi nih Pak. Saya terbiasa mencari tahu apakah informasi yang saya temukan di situs web benar atau salah Pak. Iya. Setuju Pak? Saya terbiasa mencari tahu siapa penulis informasi untuk mengetahui rekam jejak. Setuju Pak? Iya. Saya terbiasa membandingkan berbagai informasi nih Pak untuk memutuskan apakah informasi itu benar Pak. Iya. Oke, kita lanjut ke keamanan perangkat nih Pak. Keamanan perangkat ini saya menggunakan aplikasi software Pak untuk menemukan dan menghapus virus di komputer Pak. Bisa ya. Bisa Pak ya. Virus atau apa ya? Saya mampu membedakan email yang berisi virus Pak. Kira-kira mampu atau tidak nih Pak? Iya bisa. Ada spam, ada itu ya. Oh iya. Saya terbiasa mengunggah password secara reguler dengan kombinasi angka huruf atau tanda baca. Ya biasanya kalau ya, setahun lah paling biasa sudah saya rubah. Bisa. Saya melakukan backup atau simpan data di beberapa tempat, bukan hanya satu Pak. Iya. Bisa Di Pak. Google Drive di mana itu saya Sudah paham. Kita ke pencarian online nih Pak. Saya mampu mencari dan mengakses data, informasi, dan konten di media digital sesuai kebutuhan Bapak. Iya. Bisa Pak ya? Saya mampu mencari data, informasi, dan konten sesuai kebutuhan di media digital. Iya. Bisa. Insya Allah kalau yang Saya mampu mengatur pencarian data, informasi, dan konten sesuai kebutuhan di media digital. Saya mampu ya. Kita ke etika online ya, menggunakan media online Pak. Saya menulis opini pendapat saya dengan menggunakan bahasa yang sopan Pak. Setuju Pak ya? Iya, setuju. Saya siap dengan konsekuensi bahwa apa yang ditulis di internet dapat diakses orang banyak. Iya, biasanya kan kalau kita ngasih di internet itu sudah mewakafkan kan, sudah bisa dijawab orang juga gitu kan. Saya selalu mencantumkan nih Pak atau meminta izin pencipta karya, baik itu tertulis, desain, foto ataupun gambar. Iya. Biasa Pak. Saya tidak menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian, hoax atau fitnah nih Pak. Iya, tidak ya. Tidak Pak ya. Setuju berarti pendapat itu Pak. Iya. Kita ke informasi data pribadi nih Pak. Kayak di media Facebook, nomor handphone ini dicantumkan apa tidak nih Pak? Dicantumkan kayaknya. Dicantumkan Pak. Kalau alamat rumah Pak? Cantumkan. Itu salah aja. Kalau tanggal lahir Pak? Tanggal lahir itu Dimasukkan nggak di profil? di profil. Kayak di Facebook apa? Kayaknya enggak sih. Tahun sebenarnya ketika kita masuk di akun itu sudah berarti ada dari awal itu sudah di kan kalau kita ngisi itu apa ya, data tanggal lahir apa. Facebook aja sudah seperti itu. Berarti sudah ada Pak. Ya, sudah ada. Kalau nama anggota keluarga pernah nggak dimasuki Pak di media Facebook? Nama anggota, iya pernah. Mungkin ya apa ya sebatas ini kan, tapi kayaknya Pernah Pak ya? Kita ke pengunggahan nih Pak yang sering dilakukan, mengunggah tiket pesawat kereta Pak, sering dilakukan apa tidak? Pernah kemarin dari Jogja ke Jakarta kan. Cukup sering Pak ya? Sering, pesawat sering. Mengunggah foto bersama anak pernah Pak? Pernah. Sekeluarga lah. Menandai Iya. teman saat posting Pak? Menandai. Sering Pak ya? Iya. Menambah informasi lokasi terkini saat posting. Saya Bapak ini Iya. dari Jakarta. Sering. Ini masih prosesnya. Terus? Nah, kita membuat grup dan menambahkan orang tanpa izin pernah dapat dilakukan? Kalau grup biasanya kita komunikasi dulu ya. Izin dulu tidak kan. pernah Pak ya? Iya pernah. Tapi kalau tanpa izin ya Nggak boleh Pak. Boleh Pak, cuma tergantung ininya. iya. Positif atau tidaknya ya. Kalau biasanya ada grup itu kan ini ya,
admin ya komunikasi dulu, kita buat grup gitu kan, baru kita tambah-tambah. Mencoba-coba install aplikasi yang menarik tanpa tahu resikonya Pak, pernah tidak dilakukan? Coba-coba tanpa tahu resiko aplikasi. Tahu resikonya misalnya itu pernah dilakukan apa tidak? Risiko aplikasi kan biasanya kalau dia salah pun remap lagi. Kayaknya pernah sih mungkin. Pernah Pak ya. Aplikasi yang tapi jarang dilakukan Pak. Iya, jarang-jarang. Kalau mengunggah foto KTP Pak di media sosial pernah enggak? Di Facebook? Misalnya di Facebook atau di WA. Kalau KTP enggak ya? Enggak ya. Menggunakan password yang berbeda di setiap akun media sosial. Iya, beda. Beda Pak ya. Ada juga yang sama tapi beda kata beda. Kita ke sikap positif terhadap teknologi nih Pak. Menurut saya menggunakan komputer adalah penting. Setuju apa tidak? Penting. Setuju Pak. Menurut saya menggunakan internet untuk mencari tahu informasi nih Pak. Iya. Menurut saya penting mengetahui informasi terbaru tentang ponsel nih Pak. Iya. Setuju Pak. Saya tidak cukup terampil menggunakan beragam komputer nih Pak. Insya Allah bisa itu. Bisa Pak ya? Jadi Jadi tidak setuju dengan situ Pak ya. Iya. Harus bisa ya sekarang. Bisa Pak. Saya menghindari menggunakan komputer nih Pak. Tidak setuju Pak ya. Tidak. Bahkan apa sekarang membantu lah ya. Kebutuhan, ya. Kita lihat positif negatif. Saya merasa gugup ketika pesan teror muncul di layar komputer Pak. Gugup apa tidak nih? Enggak. Tidak Pak ya. Kan bisa dicek itu dilacak ya. Mungkin dari awal-awal dulu ya. Gitu sudah ini paling lihat apa gitu. Bisa gitu. Kita pemahaman mengenai berita bohong nih Pak. Siapa yang menjadi rujukan Bapak nih untuk mengklarifikasi bahwasanya berita itu benar atau salah nih Pak? Mencari di internet, mencari situs pemerintahan, di keluarga, teman kantor, alumni, atau tokoh agama nih? Situs yang apa? Yang tidak ini ya? Yang tidak Bapak itu benar untuk mencari informasi bahwasanya berita ini benar atau tidak? Kalau tanya sama keluarga atau buka internet? Ya biasanya kita aja tuh combine itu ya di mana. Saya biasanya tiga itu ya, tiga sumber itu biasanya saya kalau dari A 1, 2, 3 sudah sama, berarti itu saya anggap beritanya memang seperti itu gitu kan. Jadi kalau apa tuh jadinya masuknya teman apa biasanya keluarga lingkungan deh. Ya lingkungan pemerintah gitu ya. Mungkin teman kantor masuk atau ya? Masuk. Oh, situs pemerintahan kan? Iya, situs pemerintahan. Berapa? Minimal kecuali yang berapa? Enggak? Satu deh. Oh, situs pemerintahan aja. Enggak Pak ya. Siapa orang di media sosial yang membagikan informasi atau berita di media sosial nih? Biasanya siapa lagi kira-kira kebanyakan? Keluarga, teman kantor, alumni, yang membagikan teman kantor informasi. Teman kantor lah, teman kantor. Membaca berita di web yang memiliki banyak iklan yang mengganggu, sering apa jarang nih? Ya kadang ada ya. Nah, sekarang kan apa ya, ada iklan setiap berita pasti iklan muncul karena itu memang endorse-nya dari situ ya. Iya. Membaca informasi tentang kami untuk mengetahui latar belakang media online atau website-nya nih. Sering apa tidak nih? Tentang apa? Tentang siapa? Misalnya ada tentang artis. Iya. Sering Pak. Berbagi berita yang tidak mencantumkan nama penulisnya sering ditemukan di media sosial. Iya, kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang Pak, tapi jarang sedikit ya. Ada orang yang memang upload itu dengan nama itu kan. Tapi ya terlepas dari itu ya silakan aja. Kita hanya masing-masing Pak. Oke. Tetap membaca berita walaupun terdapat salah ejaan atau salah ketikan nih Pak. Sering terjadi tidak sama Bapak nih? Ya. Nanti kita tinggal logikakan itu ya. Misal kalau kalimat kan bisa disambungkan gitu. Tidak mempermasalahkan pengutipan berita dengan sumber anonim atau tidak ada sumber sama sekali nih Pak. Ini nggak apa-apa. Namanya kan berita ya. Tinggal kita tuh lah mencernanya. Dari siapapun informasi itu kan ya kita kalau bisa memang harus ada sumber yang bersama. Membaca lebih dari satu sumber media online untuk isu yang sama Pak. Iya, 3 lah saya minimal gitu. Seberapa yakin nih Pak dapat mengenali berita atau informasi salah atau benar nih Pak? Sangat yakin, antara yakin atau tidak yakin nih?
berita mungkin di bawah apa ya, Yakin atau tidak yakin ya, atau yakin, terus sangat yakin. ya, kalau sangat yakin enggak kan, berarti di bawah itu aja kan. Yakin berarti Pak, ya? Yakin aja lah. Kalau misalnya berita kan bisa kita cek. Media mana yang paling sering nih Bapak temui isu berita bohong nih Pak? TV, radio, portal online, koran, Facebook, WA, YouTube, atau lainnya? Ya di YouTube juga kan, YouTube, YouTube kan? yang sering ini YouTube ya. Nah, ini ada lagi Pak konten